Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita baca ayat yang penting ini. Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syahwe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, "Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Sebelum saya lanjutkan ayat ini, pembacaan yang saya katakan tadi dalam Kejadian 14, 17 sampai 24, kita berhenti dulu di ayat 20. Nah, ayat 20 ini sering dipakai oleh gereja-gereja yang percaya persepuluhan untuk menegakkan doktrin persepuluhan. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 1/10 apa? 1/10 spoils of war. Booty atau hasil rampasan perang. Abraham berperang, pada waktu itu membebaskan keponakannya Lot. Lalu Abraham menang perang. Pemenang perang akan memiliki keuntungan dari musuh yang ditaklukkannya. Mendapatkan barang-barang berharga, orang-orangnya, lalu mendapatkan semua termasuk tawanan-tawanan perang, termasuk Lot tadi yang dibebaskan Abraham. Nah, dikatakan Abraham memberikan 10% dari spoil of war. Kepada siapa? Kepada Melkisedek. Ya kan? Alkitab tulis begitu. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu." Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, 'Aku telah membuat Abraham menjadi kaya.' Kalau aku jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing." Ayat 21 menjadi kunci penafsiran dari bagian firman ini. Ayat 21, berkatalah Raja Sodom. Raja Sodom ini bukan Melkisedek. Ya, Anda tahu daerah Sodom. Sodom ini daerah yang bejat sekali. Nah, Raja Sodom ini sepertinya menjadi ambasador daripada Melkisedek. Nanti kita akan bahas siapakah Melkisedek itu. Pemahaman mengenai Melkisedek akan membuka pengertian kita mengenai persepuluhan. Karena banyak yang kaitkan persepuluhan ini di Kejadian 14 ayat 20, lalu ditarik garis di dalam Ibrani 7. Saudara, persepuluhan di Perjanjian Baru hanya dicatat selama berapa? Saya catat hanya dicatat dalam 8 ayat. Yesus bicara dalam Matius dan Lukas mengenai 1/10 dari ada, selasi, jintan, dan sebagainya, yaitu bumbu-bumbu. Lalu di dalam Ibrani 7, 5 ayat, bicara mengenai keutamaan Yesus, kemudian ada kata 1/10. Lalu yang ngawur-ngawur itu menegakkan doktrin. Katanya, lihat di dalam Ibrani 7 ada disinggung 1/10.
Penulis kitab Ibrani adalah Paulus. Kalau mau jelas, baca pelayanan Paulus di Kisah Para Rasul, baca di Korintus, baca pelayanannya di gereja-gereja Efesus, gereja yang dia dirikan. Tidak pernah Paulus mengajarkan persepuluhan. Walaupun Paulus mengutip kata 1/10. Jadi jangan asal menegakkan doktrin dari mencomot-comot ayat, itu esegese. Itu setelah ditanya tidak bisa memberikan argumen yang kuat. Karena apa? Karena engkau sudah mempraktekkan dulu lalu cari ayat untuk mendukung praktek-praktekmu. Jangan seperti itu. Tidak peduli engkau belajar di mana, tidak peduli gelarmu apa. Jangan pakai gelar untuk takut-takuti jemaat supaya jemaat pikir engkau itu sudah expert di bidang itu. Padahal sekolah juga cuma sekolah yang biasa aja, sekolah ngawur-ngawur aja. Untuk mendukung gelar pakai MTH, saya bilang, MTH-nya nggak ada isi teologinya. Saya sudah lihat MTH nulis di Facebook kacau tulisannya, khotbah kacau. MTH dari mana? Harusnya kalau pakai MTH engkau ahli di bidang teologi. Begitu. Kalau di Indonesia ini sudah banyak sekolah teologi yang ngawur sekali. Banyak sekali. Orang bebas memilih di mana. Makanya saya ingin menawarkan pengajaran yang Alkitabiah supaya engkau menafsir Alkitab dengan benar. MTH tidak mengerti bahasa Alkitab, tidak tahu bahasa Ibrani, tidak tahu bahasa Yunani, tidak tahu menafsir. Masa pakai gelar MTH? Lebih baik jangan gitu. MTH itu gelar tertinggi, itu Master Theologia. Kalau engkau cuma belajar teologi di bidang social worker atau pelayanan apa itu kontekstual, nggak usah pakai MTH, pakai aja gelar apa begitu. Begitu. Jangan mengajar yang kacau, saudara. Nah, saudara, kebanyakan menafsir ayat 21 tadi yang saya bilang. Ayatnya bunyi begini, Kejadian 14 ayat 21, berkatalah Raja Sodom kepada Abraham, ya, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Ayat 21 ini kebanyakan komentator teologia mendiskusikan apa yang disebut dengan ancient custom, yaitu kebiasaan Arab atau ancient Arab war. Jadi kebiasaan perang di wilayah-wilayah Arab. Leader-leader Arab itu punya kebiasaan. Karena tadi saya bilang, sebelumnya saya bilang, persepuluhan itu adalah kebiasaan orang penyembah berhala. Jadi ketika Abraham menang perang di wilayah Arab itu, Abraham harus menyetor 10% pajak kepada penguasa setempat. Siapa penguasa setempat di situ? Melkisedek. Siapa itu Melkisedek? Nah, ini persoalannya kalau kita angkat masalah 1/10 Abraham ini di Kejadian 14 ayat 20. Kita harus betul-betul jujur menafsirkan Alkitab. Pertanyaannya, Abraham memberikan 1/10 kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Melkisedek? Siapa itu Melkisedek? Begitu. Jadi kalau engkau ngeyel mau tegakkan doktrin bilang 1/10 itu diberikan kepada Allah, karena Abraham memberikan 1/10, Kejadian 14 ayat 20 tidak mencatat Abraham memberikan persepuluhan kepada Allah, tapi kepada Melkisedek. Melkisedek itu bukan imam yang mengantara ibadah Abraham. Bukan. Abraham adalah imam atas dirinya sendiri. Ingat Kejadian 12, Abraham adalah bapa orang beriman yang diberkati Allah, yang percaya kepada Allah. Allah tidak pernah memilih Melkisedek sebagai orang pilihan. Begitu. Jadi dari sini kita sudah mulai bisa melihat konteksnya. Bahwa Abraham, bapa orang beriman itu,
tidak beribadah bergantung kepada imam lain. Tidak pernah dicatat Abraham beribadah melalui perantaran imam Melkisedek. Hanya satu kali dicatat Abraham memberikan 1/10 hasil rampasan perang. Oleh karena tadi saya bilang Kejadian 14 ayat 21 itu adalah custom dari perang Arab. Begitu. Setiap orang yang berperang di wilayah Arab, kalau engkau menang perang, 10% engkau bayar kepada penguasa setempat, 90%-nya engkau ambil untuk dirimu sendiri. Jadi Abraham tidak memberikan 1/10 dari hasil atau income yang menjadi miliknya. Ini dicatat baik-baik. Kalau engkau mau memakai ayat ini untuk melegalkan persepuluhanmu, karena saya sudah sampaikan bahwa persepuluhan di perjanjian Musa adalah persepuluhan Taurat. Lalu engkau bilang, ya kami tidak pakai Taurat. Sebelum Taurat ada, persepuluhan Abraham sudah ada. Ya sekarang saya mau beri contoh. Saya mau tanya argumenmu. Apa argumenmu persepuluhan Abraham? Apakah Abraham memberikan persepuluhan dari income-nya? Tidak. Abraham memberikan persepuluhan dari hasil spoil of war, rampasan perang. Lalu ayat 21 dari Kejadian 14 tadi, Raja Sodom berkata, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Nah kalau engkau jeli coba cari ayat ini, baca komentari mengenai ayat ini. Sebagian komentator Alkitab menghubungkan ini dengan kebiasaan perang Arab. Cari, periksa. Begitu, jadi jangan cuma baca Alkitab, lihat di situ lalu bilang, oh iya ya 10% Abraham beri. Oh iya berarti Tuhan mau kita memberikan 10% income. Mana Abraham memberikan 10% income-nya? Tidak dicatat Abraham memberikan 10% income. Karena persoalan persepuluhan sebagai institusi yang Tuhan tegakkan, persepuluhan harus dipungut dari hasil panen tanah di Israel, tanah perjanjian. Persepuluhan harus dipungut dari hasil ternak yang dihasilkan di tanah Israel. Itu sebenarnya institusi Allah. Makanya kan saya sudah bilang, ketika bait Allah runtuh tahun 70, dihancurkan Jenderal Titus, orang Israel, orang Yahudi, Jewish people, tidak lagi membayar persepuluhan sampai hari ini. Ya bait Allahnya tidak ada. Kedua, orang Israel, Jewish people, tinggal di luar Israel. Orang yang tinggal di luar Israel tidak ada kewajiban untuk membayar persepuluhan. Karena apa? Persepuluhan harus dipungut dari tanah dan dari ternak yang dipelihara di tanah Israel. Makanya Abraham tidak memberikan 1/10 dari income-nya kalau kita lihat. Tapi dari hasil perang. Waktu itu berperang saya bilang kebiasaan perang Arab menuntut pemenang perang memberikan 10% dari hasil perangnya. 90-nya dia keep sendiri untuk dirinya. Itu karena pajak dia berperang di situ bayar kepada penguasa setempat. Itu kebiasaan yang dilakukan di bangsa pagan atau Arab war custom sudah berlangsung bertahun-tahun. Cari referensi, baca mengenai ayat 21 tadi, Kejadian 14 ayat 21. Jadi jangan sembarangan menegakkan persepuluhan. Saudara, saya sudah cek. Ya. Wycliffe Bible Commentary juga tidak mensupport aliran-aliran utama teologi, tidak mensupport persepuluhan untuk ditegakkan di gereja perjanjian baru. Dallas Theological Seminary pendiriannya jelas. Wycliffe Bible Commentary pendiriannya jelas. Begitu. John Walford saya cek pendiriannya jelas. Louis Schaeffer ya.
Pendiriannya juga sama. Persepuluhan itu adalah institusi di dalam perjanjian lama, di perjanjian Musa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi karena Abraham tidak membayar dari income-nya, ini tidak bisa dijadikan acuan sebagai kita untuk menerapkan persepuluhan di gereja modern. Lalu engkau bilang, bukankah Yakub membayar persepuluhan? Kan ada Yakub bernasar, kalau Tuhan memberkati aku 10% dari semuanya aku berikan kepada Tuhan. Sekarang saya tanya, Yakub berikan persepuluhan kepada siapa? Kepada siapa? Coba tanya. Engkau bilang ya kepada Tuhan. Betul, kepada Tuhan. Tapi kepada siapa? Yakub juga tidak mempunyai sistem keimamatan, sistem ibadah. Berarti Yakub adalah imam atas dirinya sendiri. 10% yang dia dapatkan ketika dia beruntung, dari income-nya dia potong, itu namanya voluntary tithing. Memang Yakub mempraktekkan persepuluhan, tapi apa? Membayar kepada dirinya sendiri. Jadi 10% itu dibayar kepada dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk ibadah. Ya, dia potong korban binatang, ambil 10%, dia bikin makan-makan untuk ibadah, semua dia punya dia punya karyawan-karyawan, semuanya dapat makan dari situ. Jadi Yakub membayar kepada dirinya sendiri. Kalaupun Abraham memberikan persepuluhan, memberikan kepada dirinya sendiri karena mereka adalah imam atas diri mereka sendiri. Tidak ada orang yang mengantara sebagai imam karena Abraham adalah bapa orang beriman. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.